night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuraini Aiswila, NPM 012 kelas 1A. Saya mahasiswa semester 1 program studi pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unhair Ternate. Video ini dibuat untuk nilai UTS mata kuliah Pancasila di bawah bimbingan dosen Ilham Wibowo SPD MD. Dalam video ini saya akan membahas tentang konflik antara Palestina dan Israel. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana pandangan Anda terhadap konflik Israel dan Palestina. Apakah konflik tersebut termaksud pelanggaran hak asasi manusia? Jika iya, mengapa Dewan HAM PBB tidak bertindak? Jika tidak termaksud pelanggaran HAM, jelaskan. Menurut pandangan saya terhadap konflik yang terjadi sekarang, konflik yang terjadi pada Israel dan Palestina ialah perebutan wilayah antara kedua negara yang menyebabkan berjatuh korban jiwa dari anak-anak maupun orang yang sudah lansia. Dari konflik tersebut banyak kerugian yang harus ditanggung antara kedua negara. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Israel yang menewaskan masyarakat sipil yang sudah jelas dilarang dalam kondisi perang yang dilakukan. Apakah konflik tersebut termaksud pelanggaran hak asasi manusia? Ya, tentu saja, karena konflik yang terjadi sekarang melanggaran hak asasi manusia karena aturan dalam peperangan tidak boleh membunuh masyarakat sipil, anak-anak, dan orang tua. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, siapa yang layak dibawa ke Mahkamah Internasional? Perdana Menteri atau kelompok Hamas. Mengapa kedua negara hanya berakhir dengan gencatan senjata? Mahkamah Internasional atau ICJ adalah forum hukum internasional yang menangani peradilan antara negara. Pemilihan siapa yang layak dibawa ke ICJ tergantung pada sifat hukum dan tuntunan hukum yang diajukan. Dalam konteks konflik antara Israel dan kelompok Hamas, perlu dicatat bahwa konflik tersebut melibatkan berbagai isu, termasuk politik, sejarah, dan keamanan nasional. Memutuskan siapa yang layak dibawa ke ICJ akan sangat kompleks dan rumit, tergantung pada perspektif masing-masing pihak. Gencatan dalam konflik dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tekanan internasional, kelelahan perang, atau kesepakatan politik. Gencatan senjata tidak selalu mencerminkan penyelesaian akhir pertempuran, melainkan hanya langkah menuju potensi negosiasi damai atau kembali ke meja perundingan. Penting untuk mengenali informasi dari berbagai sumber dan perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu ini. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu menurut Anda apakah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan konflik kedua negara? Menurut saya, konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan diselesaikan dengan konsep two-state solution atau solusi dua negara, karena keduanya bisa hidup berdamping sebagai negara berdaulat, Yerusalem sebagai ibu kota bersama. Hal itu dianggap menjadi solusi paling realistis dan sudah didukung oleh serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB dan Sidang Majelis Umum PBB. Demikian perspektif yang mengemuka dalam webinar Moya Institusi bertajuk Indonesia di Tengah
pusaran konflik Palestina Israel. Itu saja dari pembahasan saya tentang konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Sebelumnya di sini saya hanya memberikan opini yang belum tentu benar tentang perang yang terjadi sekarang. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.